bahwa kita semuanya diberkati Tuhan, dijaga oleh malaikat Tuhan ya. Kita dalam keadaan sehat dan jauh dari segala penyakit, dan juga COVID-19, semuanya penyakit tidak akan sentuh kita karena Tuhan melindungi kita. Ya, puji Tuhan. Malam hari ini kita sama-sama berdoa dan kita mau minta Tuhan tolong dan lindungi kita supaya firman Tuhan yang disampaikan sungguh bisa menguatkan kami. Ya, Tuhan terima kasih atas waktu yang indah ini. Tuhan berikanlah kami kekuatan dan Tuhan pengertian atas firman Engkau yang menyampaikan, yang mendengar kami semuanya sungguh Tuhan dapat berubah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ada satu ayat di 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Wow, ini ayat yang cukup keras ya. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, saya mau sampaikan, banyak orang pelajarin statistiknya mengatakan seorang akan berkenalan dengan ribuan bahkan puluhan ribu orang seumur hidup. Tetapi di antara sejumlah orang yang dikenal, hanya beberapa orang yang akan menjadi teman, dan hanya sedikit saja orang-orang yang dijumpai secara berkala dan rutin yang disebut dengan istilahnya inner cycle. Jadi orang yang agak dekat dan intim dengan mereka. Nah, mereka lah yang memberi dampak ke dalam hidup kita, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang positif maupun yang negatif. Kemarin saya baca satu perkataan pasal yang bagus sekali. I really appreciate those people who correct me, because without them correct me, I might doing a wrong thing repeatedly gitu loh. Jadi dengan kata lain, aku senang sekali bisa mempunyai orang yang menegur saya ya, dan supaya saya tidak berbuat salah terus menerus. Inilah yang dikatakan di Alkitab bahwa pergaulan kita, komunitas kita itu penting sekali. Dan kenapa kita mau ikut Babes tadi? Karena kita ketemu saudara seiman, yang kita bicara adalah yang positif. Yang kita bicara adalah hal-hal yang surgawi, yang Yesus menyampaikan kita. Biarlah gereja, persekutuan doa CG kita itu menjadi kita punya inner cycles. Saya tidak bisa hidup tanpa saudara-saudara semuanya. Kemungkinan kamu bilang, oh pastor, you are pastor, you can live without us. No. Saya tidak bisa hidup tanpa kalian, karena kalian adalah bagian yang penting dalam hidup saya. Karena kita ini adalah saudara seiman. Ya, marilah kita mempunyai relationship di antara kita punya brother and sister, dan kita menjadi inner part yang positif karena kita anak Tuhan dan kita belajar firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Nah, kadangkala dalam hidup kita, walaupun perjumpaan dengan seseorang tidak dapat diduga dan seringkali spontan, namun sebuah hubungan yang berkelanjutan didasari sebuah keputusan. Hubungan membentuk pola pikir dan karakter secara tidak langsung dengan bertukarannya nilai-nilai yang dimiliki dalam proses timbal balik berbentuk pengaruh. Kamu jangan anggap, oke, saya tuh yang terlalu muda, apa sih yang saya bisa pengaruh orang yang lebih tua? No. Kita tidak boleh dan tidak bisa, dan jangan sekali-kali kita bilang, oke, kalau saya bergaul dengan orang tua, saya tidak bisa kontribusi apa-apa. Tidak, Anda bisa kontribusi banyak hal. Jadi ingat saudara sekalian, kita harus mau mempunyai ya pergaulan dengan orang yang benar, orang yang takut akan Tuhan dan cinta Tuhan. Itulah paling penting ya. Banyak kisah bagaimana teman yang tepat membawa pada keberhasilan, dan sebaliknya. Ada teman yang bisa membawa kita berhasil, ada teman yang bisa membawa kita hancur. Daud berhasil melewati masa sukar karena dukungan Jonathan. Jonathan adalah teman baik dia, sahabat dia. Dia adalah anak raja Saul ya. Di sisi lain, Daud harus kabur dari kerajaan Absalom karena penasehat Raja Daud, Ahitofel, mengkhianatinya. Jadi kita lihat, ini merupakan bukti bahwa seseorang bisa mendapatkan hasil yang berbeda karena faktor eksternal. Jadi kita harus mau ingat, di Alkitab banyak sekali memberikan kita contoh bagaimana kita punya pergaulan, bagaimana kita punya teman.
penting bagi setiap kita untuk memeriksa apakah nilai-nilai yang dimiliki orang-orang di sekitar kita ini selaras dengan firman Tuhan. Jangan kita hanya lihat duit, waduh dia kaya, apa yang dia ngomong itu semuanya itu benar. Jangan. Ingat, kita lebih baik bergaul dengan orang yang takut akan Tuhan daripada orang kaya yang duniawi. Kita akan dibawa sama orang kaya ini. Karena kalau orang dunia menganggap kalau I kaya, apa yang I bicara itu pasti benar. Tapi kalau kita anak Tuhan, no. Kita tidak peduli dia kaya, atau dia profesor, atau dia pinter, atau dia cantik, atau dia ganteng. Kalau apa yang dia bicara itu tidak sama, tidak taat kepada firman Tuhan, kita jangan dengar. Karena itu pergaulan kita ini penting sekali. Jangan sampai hubungan yang salah menyesatkan cara hidup kita. Seperti sebuah pepatah terkenal berkata, bertemanlah dengan semua orang, tapi bergaullah dengan orang yang tepat. Bergaul dengan orang tepat, mereka bisa nasihatin kita, mereka bisa membantu kita, mereka bisa membawa kita lebih dekat dengan Tuhan, mereka bisa mengencourage kita. Karena itu, marilah saudara sekalian, kita berkumpul ya dengan saudara seiman, bergaul dengan orang-orang yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan Yesus dan semakin serupa dengan cara hidup Yesus. Itu adalah saudara seiman di gereja. Ada orang bilang, pastor, teman saya di duniawi lebih baik dengan saya. Saya bilang, not really. Ya karena kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau gereja sudah ketahuan. Kita senang, gereja tetap dalam milik kita. Kita susah, gereja tetap dalam rumah kita. Nah inilah yang saya tanamkan kepada saudara semuanya. Ya, gereja bukan melihat uang, tapi gereja melihat bahwa kita adalah keluarga besar. Ambil keputusan untuk mengulangi atau bahkan menjauhi orang-orang yang membawa pengaruh yang buruk, yang duniawi. Kita punya hidup pasti akan diberkati Tuhan kalau kita membawa diri kita dekat dengan gereja, dekat saudara seiman, sama-sama berdoa pagi, hari Senin, Rabu, Jumat, ya, dan Bible study hari Selasa. Belajar supaya firman Tuhan bisa ada, melekat di dalam kehidupan kita, dan mujizat pasti akan terjadi, berkat pasti akan turun. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau dan bagaimana Tuhan menguatkan kami dan mendidik kami, koreksi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Kau telah kirim banyak teman-teman saudara seiman di dalam hidup kita. Dan Tuhan, kami percaya mereka hadir untuk sebuah tujuan yang baik. Tetapi berikanlah kami hikmat dan teguhkanlah hati kita Tuhan untuk memilih pergaulan yang baik sehingga hidup kita semakin diubah menjadi serupa dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus, sekali kami berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia supaya bisa aman, tenteram, dan diberkati oleh Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkatilah Bapak Presiden, para menteri-menteri, dan juga dokter dan suster, berikan mereka kesehatan yang baik. Terima kasih ya Bapak, dan sekali lagi hamba Kau berdoa untuk jemaat JSS dimanapun mereka berada, jaga mereka semua. Terima kasih Yesus.